Kadang-kadang kita ini bisa menjadi sifat di bawah seperti binatang. Kadang-kadang kita bisa menjadi sifat seperti malaikat. Kadang-kadang sifat kita seperti manusia biasa. Karena hati kita ini jahat, maka kita seperti binatang. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah mereka yang berjalan dengan kepala tertunduk itu lebih mendapat petunjuk daripada kita yang berjalan tegak lurus? Siapa yang berjalan tertunduk itu binatang-binatang. Ternyata perilaku kita seperti binatang. Yang pertama nafsun kalbiyah, jiwa binatang anjing. Siapa mereka yang memiliki sifat seperti itu? Mereka yang suka berebut. Kalau sudah bapaknya meninggal, berebut warisan. Anak tidak lagi baik kepada ibunya, tidak mau lagi menegur ibunya, tidak mau lagi menegur saudaranya, gara-gara berebut harta warisan. Itu nafsun kalbiyah, jiwa binatang anjing. Padahal dalam hal hukum warisan itu jelas dalam surat An-Nisa, laki-laki 2 bagian, perempuan satu bagian. Kemudian berapa punya orang tua itu sudah jelas. Tetapi karena kita mungkin yang memelihara bapak, mungkin kita yang mengerjakan kebun itu, kita ingin mendapat warisan, berebut gelang mama. Nah, itu yang disebut dengan nafsun kalbiyah. Itu dibuang. Kalau tidak, bagaimana kita mau bisa berbaik-baik dengan orang? Hablum minallah, hablum minan nas. Kita akan rusak. Satu. Jadi yang pertama ini Bu ya, saya sampaikan, kalau saya menceritakan penyakit hati ini, jangan ibu membayangkan orang lain, bayangkan diri ibu sendiri. Ini baru yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus dibuang dalam hati kita, yaitu nafsun fa'aliyah. Nafsun fa'aliyah ini adalah jiwa binatang tikus. Apa kelakuan tikus? Suka mencuri punya orang. Tak berbilang, tikus itu kalau ada tomat terasi ibu di dapur, dimakannya sedikit nanti dibawanya pergi. Tak berbilang-bilang. Nah, begitu juga dengan kita kadang-kadang bisa menjadi tikus, kenduri di rumah saudara kita tanpa bilang-bilang, nanti lauk itu dibawa pulang sendiri, tak berbilang-bilang. Itu namanya tikus. Boleh saya nyebut begitu Bu? Itu. Hati-hati, harus bilang sama yang punya. Kecuali dia sudah bilang, Kak, nanti kalau kakak di sini, kalau kakak mau bawa pulang lauk ini, silahkanlah, kan saya sibuk. Sudah ada izin baru kita bawa pulang. Tapi kalau tidak bawa pulang, maka itu namanya kita mengambil tanpa izin. Kalau tidak ada izin dari yang punya, nah itu tikus namanya. Kemudian yang kedua yaitu yang ketiga lagi. Yang ketiga yaitu nufusuzat suhumi wal hamati wal aqrabi wal hayati. Jiwa binatang penyengat. Mana penyengat itu? Lipan, kalajengking, atau penyengat itu. Siapa yang seperti itu perilakunya? Yaitu orang yang suka menyindir orang. Ada yang suka nyindir orang di sini, Bu? Ada. Kalau ibu suka menyindir orang, itu bukan manusia, berarti dia lipan. Berarti dia kalah jengking. Nah, maka kalau sudah disampaikan ini, mudah-mudahan habis lipat kalajengking di desa Pelagian. Ada yang suka nyindir orang di sini, Bu? Kalau ada yang suka nyindir orang, itulah lipan yang berbentuk manusia. Karena kalau disindir orang itu, Bu, ya, lipan itu kalau menggigit kita sedikit aja di sini, sakitnya di sebelah tangan tidak bisa bergerak, sampai demam kita dibuatnya, pada sedikit cuma. Nah, begitu juga kalau disindir orang. Kalau orang sudah menyindir kita, sakitnya dari ujung kaki sampai ujung disindir. Dia misalnya
bapak-bapak misalnya, ya, bapak-bapak istrinya meninggal dunia jam 7.30 pagi, setelah dikuburkan, kemudian 3 hari setelah 3 hari bapak tuh nikah lagi, itu lewat-lewat bapak tuh yang istrinya tuh disindir-sindir, yang menyindir itu namanya lipan. Kan boleh, karena laki-laki itu tidak ada masa iddah. Kalau ibu-ibu ada masa iddah. Kalau bapak tidak ada masa iddah, tidak apa-apa menikah. Gitu. Gak bisa bu, kalau aku meninggal nanti aku pesani dengan abang-abang jangan nikah lagi ya. Gak bisa. Semakin ibu pesani semakin cepat dia menikah. Jangan dipesan-pesani. Namanya bapak-bapak, iya kan pak? Bapak-bapak hari ini kalah karena dia sedikit. Enggak berani. Itu lipat. Jadi kalau orang yang suka menyindir itu terkumpullah sifat jahat di dalam hatinya. Apa sifat jahatnya? Pertama, tidak mau orang mendapatkan nikmat, dengki. Yang kedua, tidak mau memaafkan orang lain. Itu terkumpul. Kalau dia suka menyindir, bila melihat orang lain dapat nikmat dia marah. Oh, dia melihat orang beli Honda, dia sakit hati. Melihat orang punya Nmax, dia minum Paramed, sakit kepalanya. Itu yang menyindir orang, itu lipat. Jadi manusia bisa sifatnya menjadi binatang. Nah itu. Kemudian selanjutnya yaitu apalagi yang harus dibuang di dalam hati kita. Nah, yaitu jiwa binatang keledai, himariyah namanya. Himariyah. Kadang-kadang kita bisa menjadi himar, kadang-kadang kita bisa menjadi manusia kembali. Siapa yang memiliki sifat seperti keledai itu? Yaitu orang yang suka ikut-ikutan orang lain, yang diperbuat orang lain, padahal perbuatan itu perbuatan tidak baik. Orang itu warna Contohnya begini, saya contohkan. Misalnya ibu punya masalah dengan seseorang. Nah, terus ibu mengajak teman-teman yang lain. Nanti ibu tuh udah usah ibu tuh begitu, ibu ini begini, ibu tuh begitu. Dan kita ikut. Mau harus sempat itu dia sifat himar. Himariyah keledai. Apa sifat himariyah keledai itu? Bodoh namanya. Jadi orang yang mau ikut orang-orang yang seperti itu namanya bodoh. Nah, saya contohkan lagi yang lain ini biar paham bu. Biar paham. Ada keledai 2 ekor. Yang satu bawa garam, yang satu bawa kapas. Lalu hari panas ini yang menarik keledai, yang menunggangi keledai itu akhirnya istirahat di bawah pohon. Di dekat pohon itu ada sumur kecil. Keledai yang bawa garam, keledai yang bawa kapas, 2 keledai. Lalu tanpa pikir panjang lagi, keledai yang membawa garam tadi masuk ke dalam sumur tadi karena hari panas, berendam. Lalu setelah keluar dari sumur, keledai yang bawa garam tadi bilang sama keledai yang bawa kapas, "Hei Dai," katanya, "sumur ini sumur ajaib. Tadi bawaan saya garam berat. Ternyata setelah masuk dalam sumur, saya keluar dari sumur, bawaan saya jadi ringan." Tanpa pikir panjang lagi, keledai yang bawa kapas tadi nyebur juga. Keluar dari sumur, tak dapat lagi mengangkat badannya karena berat. Orang yang mau ikut-ikutan tanpa lihat kondisi keadaan kita, itu namanya bodoh. Melihat orang punya baju yang bagus, padahal kita tidak punya uang, tahan kita berhutang-hutang demi untuk sama seperti orang, itu namanya bodoh. Paham bu? Paham bu? Karena Rasulullah berlindung daripada hutang. Lalu suami kita kan sadar nih, tak pernah ngasih uang buat beli baju. Dari mana dek dapat beli baju? Berbohong lagi dengan suami. Ini bang, pembagian seragam. Pembagian katanya. Padahal istri berhutang. Nah itulah yang terjadi. Maka disebut dengan himar. Mau ikut-ikutan orang memusuhi orang lain. Diajak misalnya ke majelis di masjid ini, Nurul Watan ini.
Jadi kalau ibu-ibu marah, tahun depan tidak usah undang lagi. Itu saja. Ini harus disampaikan, Bu. Karena ini amanah bagi kami. Mudah-mudahan setelah disampaikan ini, habis lipan yang ada di pelagian ini. Habis tikus yang ada di pelagian ini. Habis di keledai yang ada di pelagian ini. Habis yang disebut dengan anjing kalbiah, ya, bukan kalbiah, kalbiah, ini bukan kol, ya, Kucingnya? nah, Si mangan dia ngonein anak pura. kemudian selanjutnya, apalagi yang di dalam hati kita ini, sifat jelek yang harus dibuang, yaitu nafsun toksiyah, jiwa binatang merak. Bagaimana merak itu? Merak itu cantik, merak itu gagah. Karena gagahnya, karena indahnya, merak itu sombong. Nah, itu nafsun toksiyah namanya, toksan. Oleh karena itu hati-hati kalau kita diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan. Jangan sampai kita menjadi sombong. Kita bisa sombong pertama karena kita cantik. Kadang-kadang buku kita tak pula cantik, anak cantik, emaknya sombong. Suaminya gagah, bini sombong. Itu pula, Bu, suami ibu yang pakai baju hitam tuh ya, Bu? Bukan, suami saya yang gagah tuh, yang tinggi besar hidung mancung, itu suami saya. Yang hitam tuh bukan. Suami yang gagah, bini sombong. Suami yang orang hebat, bini yang sombong. Nah, ini hati-hati. Kalau melihat muka yang elok, melihat janganlah